friends, selamat datang di podcast Teknik Perkapalan, yaitu podcast episode kedua dengan tema menyelam lebih dalam bersama teknik perkapalan. Dengan menyelam lebih dalam, kita ingin lebih tahu teknologi perkapalan serta apapun hal teknologi yang bisa kita kulik. Gue Hegel di sini. Dan gue Happy Nabila semua ada di sini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang keren banget, yaitu gimana beasiswa bisa mengubah dunia industri dan kasih dampak yang besar buat masyarakat. Bener banget nih Happy. Sebelum episode kali ini nih kita teman-teman sekalian, kita bakal membahas sesuatu yang spesifik dan lebih dalam lagi tentang teknik perkapalan atau biasa kita sebut sebagai naval arsitektur. Dengan bagaimana di naval arsitek ini kita bisa meraih beasiswa untuk menempuh pendidikan di bidang ini lebih dalamnya lagi. Iya, benar banget nih. Naval arsitek tuh kedengarannya kayak keren banget gak sih? Nah, tapi buat yang belum tahu atau mungkin baru pertama kali nih nonton podcast ini. Nah, jadi naval arsitek itu gak cuma merancang kapal aja nih. Nah, di situ juga ada ilmu yang sangat kompleks, mulai dari mendesain, stabilitas, dan juga efisiensi bahan bakar. Nah, mungkin buat lebih lanjut nih, kita sudah bersama seorang expert di bidang teknik perkapalan dan juga berhasil meraih beasiswa full dari S1 hingga program doktoral. Kita sambut Bapak Fajri Asfirehan. Selamat datang Bapak di podcast kita, Bapak Fajri. Selamat datang. Selamat datang Bapak sebelumnya. Selamat. Mungkin bisa sedikit perkenalan Pak mengenai latar belakang Bapak. Baik, sebelumnya saya kenalan dulu ya. Happy, Hegel, dan semua yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fajri Asfirehan. Mungkin untuk latar belakang, S1 saya Teknik Perkapalan UI, S2 saya Teknik Mesin, S3 saya Teknik Mesin UI. Jadi saya di UI terus lah ya. Kurang lebih simbolnya seperti itu. Karena tadi Bapak udah nyinggung di UI terus nih. Tapi aku pengen nanya sedikit Pak, kenapa awalnya di S1 tuh teknik perkapalan? Kenapa tuh Pak? Baik, kayaknya dulu pas kuliah pernah saya cerita ya. Biar teman-teman mungkin yang 2023, 2024 atau nanti 2000 sekian ya. Dulu kenapa saya ngambil UI itu kalau kapal UI ya? Iya Pak. Alhamdulillah itu plan B sebenarnya ya. Bukan plan A, karena plan A saya waktu itu saya pengen FTMD Fakultas Teknik Mesin Dirgantara ITB. Singkat cerita pas les kan ada tryout tuh ya. Nah tryoutnya itu lulus terus tuh ITB tuh. Sampai 8, bukan banyak banget tryoutnya lah ya. Lulus pas SBM, yakin nih ITB nih. Kapal itu cuma buat jaga-jaga nih kalau misalnya nggak masuk negeri. Misalnya kalau ITB kepleset, paling nggak ada jalur amannya nih. Lihat kapal UI waktu itu. Udah nggak kepikiran lagi lah, maksudnya kapal UI gimana, nggak ngeriset tuh kapal UI, kapal ITS, kapal UPN nggak pernah ngeriset loh. Ya singkat cerita, ternyata rezekinya bukan di ITB, ternyata di UI. Dan ternyata di UI itu nggak ceblosnya tuh nggak dalam banget nih sampai S3 Tapi malah jadi sumber rezeki Pak. Iya, kalau sumber rezeki boleh lah. Tapi memang passion juga sih. Jadi kalau ditanya kenapa pilih kapal, lebih karena dulu kalau dulu itu sebenarnya saya itu lebih suka pelajaran fisika sama matematika. Dan kalau ditanya apakah saya nggak bersyukur masuk kapal, jawabannya bersyukur. Kenapa? Karena di kapal itu memang dominannya fisika sama matematika ya. Mungkin kalian udah ngerasain ya, tipis-tipis kimia lah, termodinamika. Tapi sekarang di kimia gitu. Di kimia beneran. Ya kurang lebih seperti itu. Karena kan baik kapal sama mesin fokusnya sama tuh fisika sama matematika yang harus kuat. Nah, di situ memang pas di SMA memang saya tuh kuat fisika sama matematika. Matematika. Tapi kalau ditanya saya ngulangin waktu lagi nih, kan saya udah melihat segala kemungkinan jurusan ya. Enak juga kayak masuk jurusan lain. Kenapa tuh? Jadi kan gitu Pak. Udah sejauh ini kan tiba-tiba pengen jurusan lain gitu. Kan?
Kalau boleh jujur, saya dari 1 sampai S3 tuh ketemunya cowok terus gitu ya, bosen saya. Jadi kalau bisa saya bilang waktu, dengan logo FEB. saya lebih kalau bisa teknik ya, saya beli industri. Kenapa balance? Enggak ini bercanda doang sih sebenarnya. Enggak, kalau saya hampir 10 tahun di lingkungan yang isinya cowok semua. Ya kenyang juga. Tapi bercanda doang. Ini saya bersyukur masuk apa ke waktu itu. Ya saya bersyukurnya di teknik industri. Teknik industri. Tapi ingat teman-teman teknik industri. Oke. Tapi sebelumnya ini nggak sih Pak, dari keluarga tuh bebas aja gitu, ngedukung aja. Oke. Bagus. Kalau dari keluarga itu memang saya dikasih kebebasan. Satu sisi memang orang tua saya itu nggak ada hubungannya sama saya gitu ya. Biasanya kan kalau orang tuanya kapal, anaknya suruh kapal kan ya. Atau orang tuanya mesin, anaknya suruh mesin. Nah di sini kalau orang tua saya benar-benar murni kasih kebebasan. Waktu itu ambil saya sastra Arab juga kayak diambil aja. Semua diambil gitu ya. Pokoknya tergantung saya suka ya. Waktu itu saya sukanya antara mesin sama kapal ya. Dapetnya kapal. Mesin juga sih S2-3-nya. Oke. Oke, tapi tadi udah nyinggung nih Pak, berarti S1 itu di UI, terus lanjut S2 dan S3 itu dapat beasiswa. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih Pak cara Bapak tuh biar dapat beasiswa di UI sampai gelar doktor tuh gimana? Oke, sebelum beasiswa saya mau mulai waktu ya. Saya balik nanya dulu deh, kenapa ya gue ngambil kapal UPN? Nah, saya tanya balik lagi nih. Kalau aku tuh pertama karena orang tua aku Pak. Oh, orang tua. Orang tua itu saya baru tahu. di pelayaran. Oh, pelayaran. Hampir semua dari kakek itu semua pelayaran. Oh gitu, jadi banget. aku disaranin, yaudah kamu di kapal aja gitu. Okay. Kenapa kapal? Karena gini lah kerjanya enak gitu-gitu. Awalnya dibilangnya karena ya orang tua zaman dulu realistis sama pekerjaannya Pak, bukan soal ilmunya apa yang didapat gitu. Jadi yaudah kamu di kapal aja. Nah karena awalnya itu riset ada di ITS Pak, cuman ITS tuh nggak diizinin karena jauh. Ya paling masuknya kalau nggak UI, UPN. Nah karena aku dulu tuh emang agak minder kan ya, karena kan ngeliat sebelumnya tuh aku ikut yang nilai raport tuh di ITS gak keterima, terus karena minder dan takut gak keterima, akhirnya UPN aku taruh yang pertama Pak, UI yang kedua, tiba-tiba keterima langsung ke UPN. Jadi berarti nggak bersyukur ke UPN? bersyukur kalau karena kita udah unggul. Oke. Ya udah lanjut. Udah semester 5 juga. Udah mau lulus gak kerasa? Tiba-tiba S3 gitu, atau manajer gitu ya. Tapi sempat ada struggle sih Pak, semester 3 tuh udah mau pindah lagi gitu. Oh, udah kepikiran itu. Tapi ya kayak kalau sama-sama kapal nanti ngulang lagi, ya udah mending fokusin aja belajar yang benar gitu. Kita sampai sekarang. Sebelum ke happy, saya jadi mau podcasting kali ya. Kayak apa ya, kita sebenarnya pengennya relax aja nggak kayak sebelumnya kaku banget gitu ya. Gini, kalau background kamu kan pelayaran, kenapa nggak pelayaran waktu itu? Karena aku udah bosen aja Pak, kayak bawa kapal, kalau enggak engineeringnya yang benerin mesinnya. Terus kata bapakku, udah kamu beda aja nih, nanti kamu jadi superior, kamu ngecek kapal bapak, bercandanya gitu loh. Jadi kalau apa-apa tinggal nelfon kamu gitu. Jadi ya itulah kesinambungannya di situ Pak. Jadi nanti tinggal calling aja gitu. Jadi bapak kamu yang belajar, kamu yang beriksa kapal aja, gak usah yang biar pulangnya tuh nggak lama, karena kan ibu saya jadinya sendiri nih Pak di rumah. Jadi biar ibu kamu ada temennya gitu. Kasian ya ibu kamu Pelayan semua. Karena abang saya juga kan di pelayaran juga gitu. Jadi emang tapi beda divisi lah ya. Berarti kalau bapak saya tuh yang bawa kapalan, kalau abang saya tuh engineeringnya di kamar mesinnya gitu. Berarti kamu yang tukang nyalain bapak kamu nanti. Ini bapak salah kerjaannya nih Pak. Benerin Pak. Berantem habis ya. Agak dibutin. Enggak bercanda. Oke ya. Kalau happy, kenapa masuk perkapan men? Kayaknya belum pernah ceritakan ke saya kan ya? Belum. Dari SMA mana sih happy sih? Kalau misalkan awalnya mau perkapalan tuh saya awalnya tuh dari jalur rapot sama SBM tuh saya mencari kesehatan Pak. Oh, sebelah. Kesehatan. Cuman emang ternyata belum takdirnya lah ya Pak. Sama kayak Bapak ya, kayak ada
plan B juga. Iya. Waktu itu sempat ada kakak kelas saya juga dia teknik perkapalan juga, tapi dia di Undip. Dan kayak saya salut sih Pak kayak dengan alasan dia kayak kenapa mau ngambil perkapalan, karena kan emang Indonesia juga negara maritim juga. Dan berkata banyak lah Indonesia itu membutuhkan engineer kayak kita gitu. Dan akhirnya tuh saya mau masuk di sini jadi jalur mandiri juga. Kebetulan satu tempat les Pak sama Izan. Oh Izan. Iya. Di mana? Tapi beda cabang sih Pak. Oh, beda cabang. Akhirnya tapi pas Izan masuknya dari jalur SBM, saya mandiri. Ternyata dilihat dari nilainya beda tipis ya. Ya udahlah ikutin aja gitu. Akhirnya saya masuk juga gitu Pak. Beda tipis sama Izan. Nilainya. Oh, ya. nilainya. Jadi akhirnya patokan lah Pak buat masuk ke sini. Terus karena waktu itu pas dari hasil SBM tinggi ya juga di fisika dan matematika. Jadi ya udahlah ini ambilnya emang suruh teknik gitu lah. Tapi kayaknya izin motong sedikit. Iya, nggak boleh. Emang boleh. kalau perkapalan kan dilihat fisika banget ya, fisika dan matematika ya. Sangat sih. Karena aku Kaget. Iya kaget juga. yang tinggi tuh pas gitu cuma fisika sama matematika doang kan, kayak biologi sama kimia rendah gitu. Oh ternyata itu jadi inceran juga gitu. Iya betul. Fisika. Tapi saya bingung Happy kan tadi mau kesehatan masyarakat apa? Kesehatan masyarakat Pak. Kan itu biologi sama kimia. Betul. Nah, irisannya beda nih. Kalau saya nggak mesin sama kapal kan satu irisan sama nih. Iya. Nah ini satu irisan yang berbeda kenapa? Sorry, kalau mau engineer yang fisika, kimia, biologi kan ada bioproses, ada teknik kimia, atau gara-gara tadi yang Undip Happy? Iya itu Pak. Salah satunya kayak mais aja sih Pak kating saya. Angkatan berapa Happy? Dia angkatan waktu itu. Angkatan 1 di Undip. 21. Iya. Beda setahun Setahun, doang iya. ya? Oke. Cewek cowok? Ada cewek di show. Oh gitu, jadi di Undip itu ada 2 alumni SMA Happy. Bukan SMA, kita cuma satu tempat les aja sih Pak. Oh, Iya. kita inspirasi ya. Iya betul. Tapi kalau sekarang betul nggak Happy? Alhamdulillah kayak sampai sekarang belum, maksudnya kayak ngejalannya enjoy aja sih Pak. Maksudnya memang ibarat kata emang dari awal kan saya mau fokusnya kesehatan. Jadi yang saya jor-jorin tuh kimia dan biologi. Ibarat kata saya waktu ini walaupun dari IPA tetap dari nol lagi sih Pak gitu. Tapi alhamdulillah so far saat ini kayak senang sih Pak. Oke. Sempat galau kayak Hegel. Alhamdulillah saya nggak ada kepikiran buat ngambil ngulang lagi sih Pak. Cuman emang pas awal-awal baru mulai agak sedikit gimana ya, kayak teknik nih coba semua bisa nggak ya kayak gitu. Cuman emang buat di tahap ini sampai sekarang belum ada kepikiran untuk itu juga sih Pak. Oh ya, saya sedikit nambahin tadi sebelum jawab itu ya. Iya. Itu pas tahun pertama di UI di kapal, saya kepikiran SBM lagi nggak nih, ITB nih, gas lagi nggak ITB nih ya. Tapi mikir-mikir, pasti mahal nggak jadi deh. Langsung pikirnya ekonomi ya. Iya betul itu Pak. Ekonomi sama umur sih waktu itu. Udah milih UI, udah jalan setahun. Kalau SBM itu kayak rugi banget Iya, gitu ya. waktunya Waktu juga, Pak. terus aduh ntar Yang kan udah saya lulus juga sangkatan saya jadi senior saya dosen sama teman saya gitu kan. Lucu juga gitu ya, udahlah gas aja UI lah sampai S3. Enggak S3 nya nggak kepikiran gitu. Oke, tadi Agil nanya tentang cara beasiswa tuh full beasiswa Pak, gimana mulai dari kan S1 nya udah kelar, Nah. terus dapat beasiswa S2 sampai doktor. Oke. Tapi saya mau disclaimer ya, tadi Happy sebut ngomong saya dapat beasiswa S1 saya nggak ada beasiswa. Oh iya. Karena setahu saya beasiswa S1 itu biasanya untuk mahasiswa yang membutuhkan. Biasanya ada kondisi isu-isu ekonomi. Jadi mau sepinter apapun IPK-nya 4,1 itu biasanya nggak ada beasiswa. Biasanya, sepengalaman saya dulu, nggak tahu sekarang ya. Nah beda ketika S2, S3, baik negara kita ataupun luar negeri itu membutuhkan rata-rata. Yang pertama niat dulu, tapi kalau niat nggak ada usaha, ya nggak berbarengan gitu ya. Tadi apa pertanyaannya gitu? Cara tipsnya gitu Pak, biar meraih beasiswa itu seperti apa? Tipsnya istiqomah. Ya, sebenarnya simpelnya gitu ya. Nggak, kalau saya kenapa dulu pengen ambil beasiswa, sebenarnya pas lulus S1, saya tuh udah ada niat pengen jadi dosen. Nah ketika pengen jadi dosen, ya all in aja lah langsung gitu ya, sampai S3 gitu. Terus gini, paling penting ya, kesalahan S1
gini, Mas lulusan S1 susah dapat beasiswa S2, S3, itu sebenarnya di bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu bukan sekedar ngomong bahasa Inggris habis itu kalian belajar bahasa Inggris jago, enggak. Yaitu nilai TOEFL dan nilai IELTS. Kalau TOEFL itu zaman saya 500, kalau bisa 550, pokoknya di atas 500, IELTS itu di atas 6 lah ya. Nah, ketika ada dua dokumen itu, nggak peduli belajarnya gimana, terserah mau dari nonton film atau dari les, terserah, ada dua dokumen itu beasiswa akan kebuka semua. Yang artinya kalau kalian mau jadi sebenarnya nggak hanya di dosen ya, saran lagi kalian mau jadi peneliti di sini itu bisa, atau kalau mau keluar negeri kan bisa, keluar negeri itu lowongan kerjanya ada yang memang untuk magister, ada yang untuk doktor, udah spesifik banget. Bukan berarti dalam negeri ada ya, dalam negeri nggak terlalu banyak sebenarnya. Ada tapi, nah kurang lebih seperti kuncinya tuh pertama di bahasa Inggris dulu. Dan alhamdulillah pas saya S1 bahasa Inggris saya jelek. Kaget kan? Ya mungkin kelihatan saya bagus gitu bahasa Inggris saya, enggak. Alhamdulillah bahasa Inggris saya jelek. Jelek dalam artian ketika saya lulus tes, kan ada kalau di UPN ada tes TOEFL ya. Di UI itu nggak ada. Suruh tes sendiri. Kan masih ada UPT. Iya, bagus tuh, UPN udah mewajibkan. Walaupun masih standar rendah 450 ya. 450 aja babak lenger mahasiswa ya. Nggak, balik lagi tadi niatnya pengen jadi dosen, tapi bahasa Inggrisnya jelek. Nah, maka dari itu saya putar otak lah. Gimana nih caranya bahasa Inggris saya bagus tuh, biar batas bawahnya atau syarat minimal beasiswa tuh kebuka semua. Waktu itu saya sebenarnya ada banyak waktu, sempat saya ke tempat les kayak, boleh nggak nyebut merek nih ya? Kurang ya, jangan ya. Jangan sih, ya, tempat les di nenek-nenek gitu ya. Itu mereka juga bingung, wah nih spesifik banget nih mau TOEFL mau IELTS, kita lagi nggak ada siswa, dikasihlah harga mahal banget, puluhan. Iya, emang IELTS tuh sekitar 10. Iya, kaget mahal gitu ya. Mikir lagi gimana, dulu kan belum ada TikTok, belum ada online-onlinean ya, masih offline semua. Langsung saya dapat info, mending ke kampung Inggris, Pare. Di sana udah kayak kuliah, pokoknya fokus lah. Nah, saya ke sana 1 bulan, alhamdulillah tuh memang karena udah niat, dan memang lingkungannya enak banget. Bahkan saya bilang, promosi lagi ya, ya pokoknya enak lah, pokoknya lingkungannya enak, takutnya ngejelekin. Lingkungannya enak. 1 bulan itu fokus belajar, makanannya enak-enak walaupun panas. Alhamdulillah setelah itu TOEFL saya memang dites di atas 500 terus. Nah, dapat sertifikat TOEFL, langsung saya ajuin LPDP sama PMDSU dan dua-duanya lolos. Keren banget ya. Berarti emang semua tuh bahasa Inggris tuh seperti itu guys. Jadi kalau yang bisa belajar sekarang, belajar sekarang. Betul, dipersiapkan ya dari sekarang. Atau saya mau nambah lagi dikit ya. Sebenarnya kan saya sempat nge-broadcast angkatan 22, 23 mengenai bahasa Inggris kan ya. Nah, saya juga dalam video ini pengen bilang kalau bisa kita sebagai teknik perkapalan UPN, apalagi udah unggul nih ya. Kan unggul tuh dikit-dikit internasional ya. Saran saya tingkatkan bahasa Inggrisnya. Karena kunci awal tuh bahasa Inggris. Maksudnya gini, nggak hanya untuk S2, S3, kalau kerja pun misalkan ketemu klien dari luar negeri, pasti ujung-ujungnya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris tuh menurut saya variabel paling penting, namun suka dilupain sama bukan dilupain juga ya. Jadi itu kan muncul cuma 1 semester doang kan ya. Padahal kalau mau serius dapat TOEFL 500, 2 SKS itu nggak cukup menurut saya pribadi. Tapi dilematis juga, kita nggak bisa merubah kurikulum secara radikal karena nanti nggak dapat unggul kasarnya gitu ya. Berarti tipsnya adalah dari sekarang nih belajar mandiri. Belajar mandiri bisa ikut les, bisa sering-sering nonton film, atau kalau waktu liburan ke Pare, ini promosi saya ya. Tapi saya nggak tahu apa ya. Tempat lesnya banyak lah, kampung Inggris kan. Iya banyak. Ya nanti kena dolar kuning saya. Tapi kebetulan emang aku juga udah mempersiapin cuma sedikit-sedikit lah bahasa Inggris dan udah sempat ikut les dah dari semester 3 kemarin. Jadi emang pengen ngedorong aja buat diri sendiri gitu. TOEFL itu terakhir berapa? Emang belum ngetes lah, biar nanti sekalian duitnya buat IELTS aja gitu. Buat IELTS gini, IELTS bayar tesnya atau tes lesnya? Latihan lesnya udah bayar, nanti tinggal aja bayar lagi, kan emang wajib bayar kalau IELTS ya. Jadi sebelum IELTS pengen lah dibimbing dulu, karena buat ngelatih speaking kan perlu waktu lama ya. Betul. Dan itu nggak, kalau harus fluent tuh harus latihan dulu setiap hari gitu. Jadi emang niatnya les dulu. Dan kebetulan emang udah les dari semester 3 kemarin.
Udah kenyang banget ya. Jadi sangat sibuk ya Pak. Kita pakai bahasa Inggris apa sekarang? Aduh, Saya juga nggak bisa sih. Ini saya juga. kita lanjut bahasa Indonesia dulu coba. Tapi saya mau disclaimer juga nih teman-teman. Bahasa Inggris saya sebenarnya levelnya masih menengah ke bawah. Kalau saya jujur aja ya, kenapa kalau suruh speaking nih, misalnya ada bule atau misalnya ada pakar gitu, profesor suruh bahasa Inggris saya juga karena TOEFL saya itu masih TOEFL itu kan tulis doang Iya, ya. betul. IELTS itu yang ada speakingnya, nah itu saya nggak ngambil IELTS. Nah mungkin pertanyaan lagi balik lagi, kenapa Pak Fajri nggak lanjut sampai IELTS? Bener kan ya? Iya. Padahal dia gembar-gembor bahasa Inggris, dia bahasa Inggrisnya masih level menengah ke bawah, munafik dong gitu ya. Rasanya gitu ya. Nah bukan munafik teman-teman, jadi gini, dulu pas saya les di Pare, 1 bulan tuh alhamdulillah emang TOEFL udah di atas GoPay, udah optimis nih, wah beasiswa kebuka semua nih. Nah saya mau lanjut IELTS, pas mau lanjut IELTS sama pembimbing di UI ditelepon, Fajri pulang, ada proyek. Nah karena ada proyek ada duit saya pulang. Itu salah, itu kalau ditanya penyesalan saya itu saya nyesel banget. Kenapa? Mending saya waktu itu maksudnya maksimalin bahasa Inggris sampai IELTS-nya jadi daripada mikirin duit. Karena ada duit, ada proyek waktu itu suruh pulang ke UI, ya udah ikut proyek, tapi nyesel banget, nyeselnya sampai sekarang gitu. Karena kalau bertemu segini, ketika ketemu misalnya ada doktor atau profesor dari luar negeri ngomong bahasa Inggris terus kayak itu kayak bodoh banget gitu ya. Padahal kayak bisa nih mau ngomong sesuatu tapi gagap gitu ya. Itu penyesalan saya sih. Jangan bilang saya hipokrit ya. Saya hipokrit nih. Enggak sih, Pak. Oke, tapi Pak aku mau sedikit tanya, sebelumnya kalau misalkan mau ngambil beasiswa buat S2, sedangkan kita masih S1, Pak, itu bisa dipersiapkan selain mungkin tadi bahasa Inggris, mungkin ada berkas-berkas yang perlu disiapkan gitu? Oke, selain bahasa Inggris ya. Jadi kan tadi untuk bahasa Inggris sudah saya share tipsnya ya. Lalu untuk yang lain sebenarnya sistemnya berbeda-beda Happy. Kan beasiswa saya itu yang saya lolos kan LPDP sama PMDSU. Nah, untuk yang LPDP itu biasanya ada LOE. Jadi udah keterima tuh kalau ibarat SIMAK UI S2-nya udah keterima. Tapi apakah kalau belum keterima bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau beasiswa itu banyak banget yang disiapin, tapi sifatnya kalau ibarat mekanika fluido minor aja. Yang major tuh tetap bahasa Inggris. Jadi misalnya minor tuh misalnya ada suruh resume, nanti misalnya mau risetnya mau apa gitu. Pokoknya itu tergantung pemberi beasiswanya gitu. Tapi yang major tetap bahasa Inggris. Oh iya. Oke. Tapi Pak untuk berarti kan Bapak emang udah ada target nih Pak buat S2 dan nyari beasiswa. Kira-kira itu ada nggak sih Pak? Apakah ada dorongan dari orang tua ataupun dorongan dari teman sendiri Pak? Kalau dorongan kayaknya saya kepleset nih. Bukan kedorong saya. Bukan kedorong kalau boleh jujur ya. Kenapa saya bilang kepleset? Tadi kan saya balik pas lulus S1 sebenarnya tahu saya mau jadi dosen nih. Di kepala saya itu kan dosen ngajar aja. Dan kalian rasakan kebanyakan dosen ngajar aja kan. Ternyata pas masuk S2 S3 pusing. Pusing itu maksudnya ternyata susah banget gitu ya risetnya gono gini. Makanya saya bilang kepleset sih ya. Niatnya pengen jadi dosen hanya ngajar aja maksudnya. Ternyata risetnya tuh bener-bener susah banget. Ternyata saya baru tahu ada Q1, Q2 pusing. Saya lebih jauh. Happy bahasa Inggrisnya udah sampai mana? Kalau bahasa Inggris, ya saya masih yang pernah ikut les dulu dari kelas 8 SMP sampai kelas 12 karena emang persiapan buat kuliah juga, tapi saya belum sampai yang tes gitu sih, ya masih yang dasar-dasar aja. Oke, angkanya belum pernah keluar ya? Ya nanti kalau bisa. Ya. Karena di tes juga sekarang banyak yang offline juga sih Pak, bisa. Jadi dimanapun tempatnya kita nggak usah harus offline tuh, udah bisa yang online dan itu udah bisa berbasis buat open beasiswa keluar. Nanti kalau bisa disebutin soalnya berapa Pak? Jangan. Oke, lanjut. Betul. Karena kan sebelumnya Bapak sendiri itu sebelum kan dapat proyek ya Pak, info beasiswanya itu biasa tersembunyi nih. Bapak nyari info beasiswa tuh seringnya kemana? Oke. Sebenarnya masalah tersembunyi nggak sembunyi kayak di grup angkatan doang. Kalau kalian follow Instagram Kemendikbud dan gini pasti keluar banyak sih ya. Terus kan ya. Mungkin gini ya, kalau beasiswa buat mau S2, S3 tuh sama aja sebenarnya, ada LPDP, ada PMDSU yang saya sampai S3, kalau ada Fulbright, ada apa tuh yang Jepang saya juga lupa namanya. Pokoknya banyak banget tuh beasiswa semua. Tinggal kita yang aktif, apalagi zaman sosial media, itu gampang sih. Itu ada semua. Ya tapi gini. Saya mau
ngomong sedikit boleh Boleh kan? Pak. Ah. Buat mahasiswa saya terutama dan semua mahasiswa yang nonton video ini, kalau mau ngambil S2 dan S3, tolong pastiin kalian udah tahu nih S2 S3-nya buat apa. Itu dulu. Jangan sampai S2 S3 itu cuma oh keren nih gelar akademiknya magister, meng, dreng ya dokter engineering. Kalau di pikiran cuma sesimpel itu, cuma mau nyari gelar atau nyari pengalaman, nah bisa pengalaman kan ya, itu saya rekomendasiin enggak. Kenapa? Karena S2 S3 itu ilmunya udah spesifik banget. Ketika ilmu udah spesifik banget, perusahaan itu agak mikir-mikir. Ini mau digaji berapa? Ya, Sedangkan perusahaan itu enggak ada kasus sesuai kepakarannya dia. Jadi kalau saya ngeliat pengalaman saya dulu pas S2 di UI ya, ada beberapa teman saya itu yang memang udah tahu nih S2 S3-nya buat apa. Ada yang nggak tahu. Nah kalau yang udah tahu, misalnya dia sebelumnya di Kementerian BUMN atau kementerian apapun, dia memang buat pengen naik jabatan, sehingga dia ngegas ya, semangat S2-nya. Nah terus ada yang cuma saya satu bingung nih, masih nganggur atau apa, pokoknya masih galau tuh, fase galau, biasanya tuh pelariannya ke S2 S3. Nah kalau saran saya sangat tidak direkomendasikan mengambil yang seperti itu. Kenapa? Karena gini, bahasa Inggrisnya kurang nih, tapi simaknya lolos, berarti pakai biaya sendiri S2, S3-nya, biasanya ada kayak gitu tuh, karena orang tuanya sugi atau banyak dia, apa hajar aja dulu ya. Nah itu menjadi masalah ketika udah lulus, nanti kerjanya apaan ya, itu jadi kayak ada kebingungan gitu. Saya tidak merekomendasi, kecuali udah spesifik nih, kalau di Indonesia apakah mau jadi dosen, peneliti, atau misalnya udah di dalam instansi pengen naik jabatan. Nah, ada 3 target itu sih kalau dari saran saya pribadi, ketimbang yang tadi hajar aja lah S2, S3 gitu. Mulia menuntut ilmu, mulia tapi kan biayanya juga besar banget kalau mandiri gitu ya. Sedangkan gini, kan tadi saya bilang kalau batas bawahnya tercapai, bahasa Inggris tercapai, semua gratis kan ya. Nah, ketika batas bawah nggak tercapai, ngapain kita maksa? Betul. Demi sebuah ego kita mengisi waktu luang. Nah saya mah mending ngisi waktu luangnya ngapain, kayak mancing kayak dapat ikan jelas kan bisa dimakan, ketimbang S2 ngeluarin duit yang banyak banget terus udah lulus bingung gitu ya. Lebih baik ya tadi ada 3 tadi ya, mau jadi dosen, peneliti, atau memang udah ada kepastian nih ada naik jabatan atau apa ketika gelar itu didapat. Berarti kalau yang dipikirin dulu ya Pak, jadi kayak kalau emang tekadnya belum tentu mau kemana, kalau Bapak tadi udah notice nih, pengen jadi dosen. Bukan udah pasti ya. Nunggu dulu nih, enggak ya jadi dosen. Yang emang udah passionnya di situ. Nah kalau emang yang belum, berarti harus tentuin dulu, lebih baik kerja aja Pak ya berarti. Iya. Kerja dulu untuk mencari pengalaman Pak ya. Betul. Dan kalau misalnya nanti kita udah kerja dulu nih Pak, itu disarankan nggak untuk mengambil S2? Disarankan. Karena misalnya kalian pengalaman nih kerja nih ya, terus ada kepikiran nanti tua saya pengen ngabdi. Nah ada kepikiran tuh kalau udah pensiun mau ngabdi jadi dosen, S2 mending diambil karena kan S1 nggak bisa jadi dosen, administrasi. Terus juga tadi ternyata kantor kalian kalau mau jadi manajer atau apa perlu gelar S2. Nah itu memang perlu diambil. Jadi ada kepastian. Untungnya saya ngambil S2 S3 tuh buat apa? Buat saya gitu. Karena gini, dari perspektif S1 kan kayak misalnya saya dulu milih kapal mesin ITB sama kapal UI, udah nggak pakai mikir gono-gono gini, yakin gitu ya. Sama kayak Egel, karena orang tua pelayaran kapal langsung pilih gitu ya. Tapi juga karena nggak jadi ke kesehatan masyarakat kapal langsung ambil. Nah S2 S3 tuh jangan seperti itu, jangan ya tadi nuntut ilmu mulia, langsung S2 S3 aja nggak pikir panjang, nggak, jangan S2 S3 nggak seperti itu. Jangan FOMO lah intinya gitu ya. Iya FOMO, nanti lah ngomong itu FOMO singkatannya apa sih? Fear of missing out. Gen Z banget ya. Gen Z banget. Oke. Saya juga Gen Z loh, setengah lagi boomer saya. Bukan milenial sih. Makanya boomer Gen Z milenial jadinya. Oke Pak, nah tapi kira-kira nih Pak, selama Bapak kuliah nih dari S1 sampai S3, bahkan Bapak juga mengejar beasiswa, kira-kira dari Bapak tuh ada nggak sih Pak tokoh inspiratif? Mungkin tokoh inspiratif Bapak nanti bisa juga nih jadi apa, pelajaran-pelajaran nih buat MGens yang lagi nonton kita Pak. Tokoh inspirasi saya? Iya betul. Nggak ada. Udah maju aja sendiri gitu ya. Role modelnya sama aja ya. Atau gini, saya balik lagi, kamu role modelnya siapa ya Gal? Role model saya
Gak ada juga. Gak ada juga sih. Belum ada mungkin ya. Iya, belum ada. Tapi Saya mungkin dulu nggak ada Pak, tapi Sekarang ini saya udah ada Pak. siapa? Bu Wiwin. Oh, Bu Wiwin. Wiwin. Diplomatis banget buat kan. Ini Wiwin nanti nonton. Ibu happy Bu. Kenapa Bu Win? Karena menurut saya, apalagi kan lebih sama perempuan juga ya. Oh. Terus dengar cerita-ceritanya Bu Wiwin, terus yang udah pernah di industri juga, terus sekarang juga di industri, kayaknya itu bikin saya jadi kayak gue juga bisa gitu. Maksudnya bisa juga kayak Bu Wiwin, mungkin bisa lebih juga gitu sih Pak. Emang dari awal saya pun juga ada cita-cita sebagai dosen juga sih Pak. Oke. Karena udah jadi asuh saya. Disuruh-suruh sama bapak aja. Jadi gitu ya, Pi. Terus mahasiswa main HP kesel. Iya, Bu Win termasuk paket lengkap ya, karena dia dapat lapangan juga. Bahkan dia dari D3 ya, bener-bener kapal yang bibitnya dari bibit banget sampai beda sama saya yang gado-gado kapal, mesin kapal lagi gitu. Tapi aku jadi keinget Pak, inspiratif. Nah, siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kenapa? Karena Kenapa Pak Jokowi? memimpinnya sih Pak. Hmm. Menurut aku dia bisa membagi rasanya gitu. Ada seninya lah dalam memimpin. Karena aku lebih suka tokoh tuh yang emang bisa memimpin lah gitu. Ada karismanya untuk memimpin. Itu sih paling yang membuat inspiratif aku lebih ke orang yang bisa memimpin gitu. Berarti Ajak pengen jadi pemimpin. Karena laki-laki harus memimpin Pak. Minimal itu. Oke. Enggak, jadi presiden, mau jadi presiden? Kenapa enggak sih? Oh ya. Gak ada yang tahu kan dia. Oke, ada lagi? Tadi kan kita udah nanya tokoh inspiratif dan ada lah yang bisa menginspirasi nih Pak. Kan kita udah mau di penghujung acara nih. Ada nggak sih Bapak closing statement nih buat kita semua, buat mahasiswa teknik perkapalan khususnya UPN Veteran Jakarta? Jadi closing statement nih buat teman-teman semua nih nonton. Ini dadakan banget nih saya jadi closing statementnya ya. Buat mahasiswa belajar yang bener aja kali ya. Udah itu aja kali ya. Belajar yang bener. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Belajar yang bener. Rajin. Iya. Tekun. Ya. Jangan. Saya belum nyiapin soalnya bingung juga nih closing Tapi statement. gak apa apapun itu. Yang saya yang beberapa yang benar-benar menginspirasi selain belajar yang bener. Kayaknya emang semangat ya. Betul. Waktu itu saya kepikiran. Betul Pak. Berarti sekarang lupa. Lupa. Lupa ya. Aduh lupa. Oh gini, saya ada gini, buat tips buat semua yang nonton ya. Pertama kan mahasiswa yang nonton ya. Jadilah 10% dari suatu sistem. Nah maksudnya 10% dari suatu sistem gini, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian kuliah nih, pasti kan ada yang pintar, ada yang biasa aja ya. Nah yang pintar itu sebenarnya udah jadi 10% dari sistem. Berarti kan ada teman yang lain nih, yang di bawah 10%. Nah teman yang lain di bawah 10% itu, dia harus cari passion yang lain, di mana dia jadi terbaik di 10% itu. Misalnya di organisasi, jago banget memimpinnya, nah itu 10%-nya dimaksimalkan. Jangan kita udah tahu nih 10% yang akademik bagus, kita nge-push nih. Padahal kita biasa aja soal akademik. Itu karena yang akademiknya bagus belum tentu lebih sukses. Nah, jadi tadi 10% misal di organisasi, 10% di wirausaha, 10% nanti kerja apapun itu, targetinlah kalian jadi bagian dari 10% itu. Ketika 10% itu udah tercapai, maka jaminan kesuksesan udah pasti. Satu, ada dua nih, setelah jadi langsung dapat inspirasi. Jadi kuliah ini menurut saya pribadi ya, kuliah mau kapal, mau mesin, mau industri apa, mau kesehatan masyarakat, itu kalau nggak salah itu tuh mengasah 3 hal. Yang pertama wawasan sesuai bidang kita. Kalau kapal ya tentang kapal. Berarti kalau lulus kan tentang kapal yang ngerti. Nah tapi kalau hanya wawasan aja yang diasah, itu malah nggak bagus. Jadi ada 3 yang spesial. Yang kedua itu adalah sosialisasi. Nah sosialisasi ini bisa berhimpun, berkelompok, itu pun juga harus diasah. Tapi kalau sosialisasi aja yang diasah, akademiknya biasanya jatuh tuh. Yang lulusnya 6 tahun, adalah senior kalian 7 tahun gitu. Nah itu biasanya sosialnya maksimal, tapi akademiknya udah terserah, itu nggak bagus juga. Jadi balance nih, 1/3 akademik, 1/3 sosialisasi. Yang ketiga ini kalau menurut saya, asahlah
work life balance, waktu. Waktu. Nah, waktu di sini sebenarnya sebagai mahasiswa itu diuji banget. Kenapa? Karena masih di kuliah pagi, tiba-tiba sore. Iya, betul. Atau kuliahnya sore, Masuk ke pagi. masuknya pagi, pokoknya berantakan lah. Iya. Saya Pak. Nah, ketika waktunya itu berantakan, sebenarnya itu pintar-pintar kalian memanfaatkan waktu. Misalnya ada waktu kosong nih siang, harusnya kan bisa ngerjain tugas, Betul. malam bisa istirahat. Betul. Jadi ketika kalian tiga, terutama yang terakhir ini, waktu itu udah bisa kalian manage dengan baik, maka kedepannya kalian pun juga akan bagus manage apapun. Terhadap 10% tadi yang saya bilang, Betul. baik 10% terhadap akademik, 10% terhadap sosialisasi, wirausaha, apapun itu kalian akan bisa maksimal. Karena mau sepintar apapun akademiknya, kalau manajemen waktunya buruk, pasti penyakitan, cepat mati. Di kampus lama saya kejadian sih sebenarnya. Maksudnya belajar rajin tapi nggak pernah tidur, sakit. Iya, betul. Organisasinya rajin, nggak pernah kuliah. Maksudnya kan. Nah, karena yang variabel ketiga ini waktu, manajemen waktu, atau saya bilang work life balance-nya benar-benar diasah supaya benar-benar work life balance. Betul. Oke, cukup menarik ya. Sudah cukup reward ya di Iya, organisasi. betul. Kita berdua happy. Iya, saya suka begadang-begadangan ya. Iya, betul. Mungkin emang masih belajar untuk membagi waktu gitu ya. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa jadi wawasan kalian juga untuk tetap semangat lagi buat belajar. Betul. Oke, mungkin makasih banyak nih buat Pak Fajri juga untuk waktunya dan juga wawasannya yang sangat luar biasa. Kami juga sangat menghargai Bapak yang sudah menyempatkan untuk hadir di podcast episode kali ini. Betul banget. Oke, karena itulah episode yang episode kali ini yang kedua khususnya. Jangan lupa buat subscribe teman-teman MG sekalian. Follow kita di media sosial biar nggak ketinggalan, terutama bisa ngecek juga di Instagram HMTP dan juga di YouTube Ensiklopedia Maritim. Ini ada ordernya juga guys. Bukan. Saya tukang editor kan. Ownernya orang-orang Asia. Saya cuma boneka di sini. Oke. Tapi sih boleh nambahin maksudnya tuh. Boleh Pak, boleh. Kan tadi ngomongin beasiswa, tapi kalian nggak nanya beasiswa saya beasiswa apa? Boleh Oh, Pak, boleh. boleh. Kan nggak ngebedah saya beasiswa aja apa ya. Saya tambahin dikit ya, Iya. sebelum ditutup ya. Iya Pak. Jadi saya tuh beasiswanya keterima 2 kan ya, Iya. LPDP sama PMDSU. Nah untuk LPDP itu hanya untuk S2-nya aja, teknik mesin. Iya. Nah satu sisi saya keterima lagi nih PMDSU. Nah PMDSU ini dia lebih worth it, kenapa? Karena sampai S3 langsung. Dan ini tiap tahun langsung dibuka. Kenapa? Karena negara kita itu butuh banyak dosen. Jadi kita tuh sama Singapura yang negaranya si Prit, Iya. kalah dosennya yang lebih banyak gitu, dan publikasi ilmiahnya kalah bahkan Singapura sama Malaysia, kita masih kalah. Maka dari itu cendekiawan harus diakselerasi lah ya. Makanya itu saya ambil beasiswa PMDSU. Nah kelebihan beasiswa PMDSU, baik kuliahnya dibayarin, ada istilahnya honor atau insentif bulanan lah ya. Ibaratnya kita tuh kayak uang saku ya, kita digaji kasarnya seperti itu. Jadi kelebihannya itu sebenarnya LPDP juga dapat, tapi LPDP itu cuma sampai S2. Sedangkan tadi saya udah lihat nih, saya mau jadi dosen udah all in aja S3 langsung. Respect gitu ya Pak. Iya. Blenger lah ya gitu. Nah mungkin singkat itu beasiswa ya, kalau mau nanya juga bisa nanti ke saya langsung. Oke, baik. Ini buat pas kelas nih bisa tanya-tanya nih buat sobat MGens Pak. Jangan tidur ya. Iya. Jangan kelasnya nggak ada yang tidur. Jelas itu Pak. Iya deh. Kalau tadi kasih juga udah ditambahin perihal PMDSU. PMDSM. PMDSU. PMDSU atau PDP. Oke. Oke, mungkin buat sobat MGens nih ya, jangan lupa nih buat tonton kita terus di episode-episode selanjutnya karena bakal ada topik-topik yang menarik yang mungkin bisa menambah wawasan nih buat teman-teman MGens. Mungkin sampai jumpa di next episode. Oke. 1, 2, 3, bye sobat MG.